Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen ICT Literasi, izinkan saya Eka Berkamustika dari Prodi PJJ Manajemen akan membawakan persentase terkait ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi. Berikut materi yang akan saya sampaikan, yaitu pengaruh e-commerce, fintech, dan tech ekonomi digital terhadap bisnis dan UMKM di Indonesia. Pendahuluan, dalam era digital, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar bagi dunia bisnis, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. E-commerce, fintech, dan ekonomi digital secara umum telah membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang lebih luas dan efisien. Presentasi Presentasi ini akan membahas bagaimana ketiga aspek tersebut mempengaruhi bisnis di Indonesia serta memberikan contoh perusahaan yang sukses di bidang ini. Selanjutnya, e-commerce dan transformasi bisnis. E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengubah cara bisnis beroperasi di Indonesia. UMKM yang sebelumnya hanya mengandalkan toko fisik ini dapat menjual produknya secara online melalui berbagai platform. Keuntungan e-commerce bagi UMKM diantaranya, yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Yang kedua, kemudahan pemasaran digital. Dan yang ketiga, biaya operasional yang lebih rendah. Berikut perusahaan e-commerce besar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Shopee. Shopee adalah platform e-commerce yang berasal dari Singapura dan mulai masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2015. Dengan strategi agresif, Shopee berhasil menjadi platform favorit masyarakat Indonesia dengan konsep mobile first yang memungkinkan pengalaman belanja lebih mudah melalui aplikasi. Dan yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009. Tokopedia awalnya fokus sebagai marketplace yang membantu UMKM dan individu untuk menjual produk secara online. Dan yang ketiga ada Bukalapak. Bukalapak adalah salah satu startup e-commerce yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan warung tradisional di Indonesia. Didirikan pada tahun 2010, Bukalapak berkembang sebagai platform marketplace yang tidak hanya melayani jual beli online tetapi juga digitalisasi warung. Dan yang keempat ada Blibli. Blibli sendiri adalah salah satu platform e-commerce asli Indonesia yang didirikan pada tahun 2011 oleh PT Global Digital Niaga, bagian dari grup Jarum. Berbeda dengan marketplace lainnya, Blibli lebih fokus pada pengalaman belanja premium dan menjamin keaslian produk. Selanjutnya ada peran fintech dalam mendukung UMKM. Financial Technology atau fintech memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM, terutama dalam aspek yang pertama ada pembayaran digital, contohnya seperti OVO, GoPay, Dana. Dan yang kedua ada pinjaman online atau peer-to-peer lending untuk modal usaha, contoh Kredivo, Akulaku, dan Investri. Dan yang ketiga ada manajemen keuangan dan akuntansi berbasis digital, contoh Jurnal, dan Mekari. Selanjutnya, ekonomi digital dan pertumbuhan bisnis. Ekonomi digital mencakup berbagai teknologi yang mempermudah bisnis dalam operasionalnya, seperti cloud computing, big data, hingga artificial intelligence. Manfaat ekonomi digital bagi bisnis UMKM meliputi yang pertama ada efisiensi operasional, itu pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan produksi dan layanan. Yang kedua ada analisis data, yaitu menggunakan data pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan yang ketiga ada peluang kerja baru, seperti munculnya profesi baru di bidang digital marketing, software development, dan lainnya.
Berikutnya ada tantangan digitalisasi bagi UMKM. Meskipun banyak manfaat, digitalisasi juga memiliki beberapa tantangan bagi UMKM, seperti yang pertama, kurangnya literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Yang kedua, persaingan dengan perusahaan besar dalam platform digital. Yang ketiga, ada keamanan data yang masih menjadi perhatian utama. Dan yang keempat, kesulitan dalam penggunaan teknologi. Berikutnya, ada peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UMKM. Yang pertama, program digitalisasi UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua, berikut selanjutnya subsidi akses internet dan pelatihan digital. Lalu, kemitraan dengan platform platform e-commerce dan fintech. Dan yang terakhir, pelatihan dan subsidi modal usaha untuk para UMKM. Berikut kesimpulan yang dapat saya berikan, yaitu e-commerce, fintech, dan ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan UMKM di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mendapatkan akses ke layanan keuangan yang lebih baik. Namun, tantangan seperti literasi digital dan persaingan harus diatasi dengan strategi yang tepat. Transformasi digital adalah kunci bagi masa depan bisnis Indonesia dan UMKM yang mampu beradaptasi akan menjadi pemenang di era ekonomi digital ini. Berikut yang dapat saya sampaikan, berikut adalah presentasi UAS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.